A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, mari kita awali kultum menjelang zuhur kita dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi au yunassiranihi. Artinya, kullu mauludin, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan barusan, paling tidak pemahaman kita hari ini ataupun yang selama ini mengatakan bahwa anak itu adalah anak haram, ini secara tidak langsung sudah bisa mengantisipasi kalimat itu tidak muncul lagi. Betapapun proses kelahiran anak dari sesuatu yang tidak diinginkan ataupun tidak sah secara aturan agama, undang-undang ataupun adat, jangan pernah kita menyalahkan seorang anak yang dilahirkan. Karena secara hakikatnya anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ini sengaja dibahas pada siang hari ini berkaitan dengan yang terjadi pada anak kemenakan kita yang sedang viral hari ini sampai secara nasional. Kasusnya berkaitan dengan anak kita yang tewas di bawah jembatan karena adanya razia. Hari ini bermacam-macam opini yang menggiring kepada persoalan siapa yang salah. Dalam persoalan agama, kita tidak menjadi siapa yang salah, tapi paling tidak kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan pertama yang muncul, apakah kita sesuai tuntunan agama? Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita diperintahkan Allah memelihara diri, kemudian setelah diri kita pelihara, memelihara keluarga kita dari api neraka. Dalam konteks hal ini, kita, bapak-bapak, ibu-ibu, selaku orang tua dari anak-anak, tentu pengawasan adalah suatu yang mutlak
yang tidak bisa kita delegasikan kepada orang lain terhadap anak-anak kita. Zaman berganti, tahun berlalu, dunia semakin canggih, teknologi semakin modern, sehingga mengakibatkan pengetahuan anak kita hari ini dibandingkan kita yang anak-anak pada masa dahulunya luar biasa berbedanya. Dulu kalau boleh kita melihat interaksi sosial, raso pareso, mama kakamanakan, kamanakan kamama, luar biasa terjaga. Hari ini silahkan jawab oleh kita masing-masing. Sudahkah raso itu kita tumbuhkan kepada anak kemenakan awak? Kalau itu belum, mari pelihara diri awak, calik orang-orang tersekitar awak, hasibu anfusakum, mulai menghitung diri kita masing-masing, mulai kita pelihara, mulai kita jaga anak-anak kita. Program pemerintah luar biasa hari ini mencanangkan bagaimana anak-anak itu agar selalu dalam pengawasan kita. Adanya program Kementerian Agama Gemar Gerakan Maghrib Mengaji. Program ini hanyalah tukar kemasan. Kalau kita tahu dulu waktu kita masih kecil, kita lakukan ini di masjid dan musola. Habis maghrib kita tidak pulang, kita mengaji sampai waktunya isya, sampai isya pulang kita. Dan itu semua dalam pengawasan orang tua. Bahkan ketika anaknya sudah larut malam pulang, bahkan lewat dari jam 10 malam, itu menjadi tanda tanya. Bahkan kita sering dimarahi oleh ayah dan ibu kita ketika kita sudah terlalu larut pulang ke rumah. Hari ini begitu banyaknya anak-anak kita, famili kita, bukan tidak mungkin adalah kamanakan kita yang bebas berkeliaran keluar rumah pada malam hari bahkan sampai dini hari. Pertanyaannya, jawabannya bukan anak yang salah. Siapa? Tentu kita yang salah, yang seolah-olah ada pembiaran terhadap anak-anak kita. Agama memberikan bimbingan bahwa anak betapapun jadinya tak lain dan tak bukan adalah pengaruh dari orang tua. Pertama, anak itu adalah suci. Kemudian dengan adanya anak itu secara tidak langsung memberikan kita karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa tanggung jawab amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pundak kita. Ketika Allah punya anak, berarti amanah dari Allah. Ketika amanah itu sudah ada di pundak kita, tak lain dan tak bukan wajib bagi kita hukumnya untuk mempertanggungjawabkan, mengarahkan amanah itu ke tempat-tempat yang semestinya, tentunya dalam koridor-koridor agama. Dua. Kemudian yang ketiga, kedudukan anak itu adalah sebagai penyambung pahala bagi orang tua. Sering kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz ataupun Buya, di zamata Ibnu Adam, apabila manusia itu meninggal, putus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antara salah satu yang 3 itu adalah anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dengan adanya anak, berarti persoalan pahala walaupun kita sudah meninggal akan terus mengalir kepada kita selaku orang tua selagi anak itu kita didik dengan didikan agama dan menjadi anak yang soleh dan soleh.
Tiga. Kemudian yang keempat, kedudukan anak dalam Islam di samping itu nikmat. Bahkan kita sering bersenda gurau dengan teman-teman yang sudah tidak lama bertemu. Ketika pertanyaan pertama muncullah bara anak, kalau anak walahado pasti dikatakan oh lah kayu yo. Tapi ketika anak belum ada, betapapun banyaknya materi kita, secara keduniawian kita belum dianggap kaya. Oleh karena itu, kedudukan anak merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping dia adalah nikmat dan anugerah dari Allah, ingat, anak juga adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal amwal wal aulad fitnah. Harta dan anak juga merupakan cobaan dari Allah. Kenapa cobaan? Jangan-jangan ketika kita sudah punya anak, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan ketika waklah nio keturunan, dia geh keturunan lupa terhadap nikmat zat yang memberikan keturunan, kita terlena dengan kehidupan jo anak-anak awak, pada akhirnya mendurhakai Allah, jauh daripada Allah, bahkan tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keywordnya apa? Anak tergantung kitanya. Bagaimana jadi anak kita nanti tergantung bagaimana kita mendidiknya. Persentase yang paling banyak pertama kali membentuk anak adalah di rumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita perbaiki rumah tangga ke arah yang lebih baik. Kerja silahkan kerja, tapi jangan ingat keutamaan mendidik anak adalah suatu yang mesti adanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.